everyone, let me introduce myself first. My name is Madelina Puspita, NPM 234112001. Here I will explain the material about theoretical aspect of corporate governance. Yuk simak! Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan pengertian tata kelola perusahaan. Jadi, tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah sistem dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur serta mengawasi jalannya perusahaan agar dikelola secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui penerapan tata kelola yang sangat baik, perusahaan dapat memastikan bahwa manajemen menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan aturan, etika bisnis, serta memperhatikan kepentingan para pemegang saham, dan pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari corporate governance adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham serta menjaga kepercayaan investor. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, investor akan merasa sangat lebih yakin untuk menanamkan modalnya. And the next slide, pentingnya tata kelola di dalam sebuah perusahaan. Corporate governance memiliki peranan penting dalam mengelola perusahaan agar berjalan dengan baik. Nah, dengan penerapan tata kelola yang sangat efektif, perusahaan dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan di dalam sebuah organisasi. Nah, selain itu, corporate governance juga mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan sebuah perusahaan, sehingga setiap kegiatan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Penerapan prinsip ini, tata kelola yang baik juga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan dan terjadinya sebuah konflik dalam kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Nah, dengan demikian, kepercayaan investor juga dan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan akan meningkat, sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitas bisnisnya secara lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, di dalam corporate governance memiliki beberapa teori. Nah, di sini teori yang pertama yaitu teori agensi atau agensi teori. Oleh sebab itu, penerapan corporate governance sangat diperlukan dalam mengawasi kinerja manajemen sebuah perusahaan. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, tata kelola perusahaan dapat membantu meminimalkan sebuah konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen. Selain itu juga, corporate governance juga memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan dengan sangat baik. Dengan penerapan tata kelola yang baik, tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan akan meningkat serta kepentingan para pemegang saham dapat tetap terlindungi. Nah, dan teori yang kedua yaitu teori stakeholder. Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja, tetapi juga kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas sebuah perusahaan. Pihak-pihak tersebut dikenal sebagai stakeholder seperti karyawan, konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat. Masing-masing stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda terhadap perusahaan, sehingga perusahaan perlu memperhatikan serta menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pihak tersebut. Tujuan dari teori ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para stakeholder serta memastikan bahwa kegiatan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Dengan memperhatikan kepentingan para stakeholder, perusahaan diharapkan dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan dan mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip corporate governance. Prinsip utama dalam corporate governance terdiri dari beberapa unsur penting yang menjadi dasar dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip yang pertama yaitu transparansi, yaitu keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang sangat jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas yang menekankan adanya kejelasan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam organisasi, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, terdapat tanggung jawab atau responsibility yang kewajibannya perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta menjelaskan kegiatan usaha sesuai dengan etika bisnis. Prinsip berikutnya adalah independensi, yang berarti perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak tertentu. Dan yang terakhir yaitu kewajaran atau fairness, perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis secara lebih transparansi, profesional, dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu aspek teoritis tata kelola perusahaan menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana sebuah perusahaan akan dikelola dengan secara baik dan tanggung jawab. Melalui penerapan teori seperti agency theory dan stakeholder teori serta prinsip good corporate governance, perusahaan dapat meningkatkan kerja, transparansi, dan kepercayaan para pemangku kepentingan. That's all I have to share for now. I apologize for shortcoming in my presentation. Thank you.